Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa baru semuanya. Ini saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Soim. Di fakultas saya sebagai Ketua Medical Education Unit ya. Di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang tutorial. Ya. Apa dan bagaimana tutorial nanti mungkin bisa Anda lihat di sini dan nanti ada simulasi tutorial seperti apa. Ya, mudah-mudahan nanti Anda semua ya, mudah-mudahan Anda semua bisa memahami dengan baik ya. Kita mulai sekarang. Kalau kita ngomong tutorial itu kebanyakan itu tentang 7 jump atau 7 langkah. Apa 7 langkah itu? Nah, sebelum kita berbicara tentang 7 jump, kita bicara dulu tentang apa itu PBL. PBL itu kependekan dari Problem Based Learning. Belajar berbasis masalah. Ini adalah suatu strategi pembelajaran. Ya, suatu strategi pembelajaran atau strategi belajar. Yang pertama menggunakan masalah sebagai stimulus. Ya, menggunakan masalah sebagai stimulus. Apa gunanya? Untuk menemukan atau mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memahami dan mencari solusinya. Ini solusi saya garis bawahi. Jadi solusi, bukan kesimpulan, solusi. Ya. Jadi nanti ini masalah itu menjadi penting atau problem atau masalah. Nah, selain itu pengertian PBL atau Problem Based Learning itu belajar yang dihasilkan dari proses menuju pemahaman pemecahan masalah. Jadi nanti Anda itu berproses. Belajarnya melalui proses menuju pemahaman untuk pemecahan suatu masalah, untuk solusi masalah. Ya. Biasanya harus diawali dengan sebuah masalah atau sebuah problem. Bisa pertanyaan, bisa teka-teki yang ingin diselesaikan. Ini menurut Bond. Ya. Ini PBL atau Problem Based Learning. Nah, kalau kita ngomong soal Problem Based Learning, ini yang pada pokoknya, ya. Ini saat ini ada pergeseran shifting paradigm, ya, pergeseran paradigma dari guru ke murid atau ke mahasiswa. Ya. Memang ada pergeseran dari guru ke belajar atau ke mahasiswa. Ini perbedaannya ini kalau Anda dulu di SMA seperti ini. Ya. Belajar itu berpusat pada guru, ini SMA. Guru hanya bersifat mentransfer pengetahuan. Ya. Nah, sistem seperti ini hanya memperkuat sikap pasif dari mahasiswa atau siswa. Guru itu memberikan jawaban. Guru hanya mengarahkan siswa. Ya, ini kalau dulu. Sekarang sudah bergeser ke sini. Jadi semua pembelajaran itu pusatnya mahasiswa. Di mana mahasiswa itu mengambil atau mengembangkan pengetahuan. Ya, bukan transfer dari guru, bukan transfer dari dosen, tapi Anda harus mengembangkan atau mengambil pengetahuan itu. Ini semua akan memperkuat keaktifan mahasiswa.
Ya. Kalau perlu guru mengajukan pertanyaan. Bukan menjawab tapi mengajukan pertanyaan. Siswa atau mahasiswa nanti mencari jawaban. Guru membimbing. Dibimbing, ya. Bagaimana supaya bisa. Ya. Ini pergeserannya seperti ini. Ya. Nah, harapannya dari problem based learning ini adalah seorang mahasiswa itu menjadi pembelajaran mandiri. Artinya pembelajaran seumur hidup. Kebetulan ini di kedokteran itu harus belajar terus karena yang kita tangani manusia, ilmu itu sangat berkembang. Ya. Terus harus pandai mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber daya yang ada. Ya. Harus bersifat kritis. Penalaran kritis, kita harus nalar. Ya. Jadi harus bisa menjelaskan. Ada kejadian semacam ini, Anda harus kritis, bisa menalarkan. Reasoning. Jadi bisa memberikan alasan kenapa bisa menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah berpikir kreatif, memang harus kreatif. Ya. Selain itu, Anda dibiasakan mentransfer pembelajaran ke dalam situasi kehidupan yang nyata. Jadi bagaimana Anda mempraktekkan ilmu yang Anda dapat, Anda pelajari, ya, ke situasi kehidupan nyata Anda. Ya. Bukan hanya itu, ini ada gabungan antara aspek-aspek sosial dan etika kedokteran. Jadi kita harus bersosial, tapi tidak melupakan etik kedokteran. Ya. Ini selanjutnya pembelajaran bersifat kooperatif, jadi bekerja sama, dan kolaboratif. Ya, kerjasama sesama mahasiswa kedokteran dan dosen, kolaboratif dengan profesi-profesi lain. Ya. Anda juga harus bisa menjadi pemimpin, yaitu kepemimpinan kelompok dan keterampilan komunikasi. Ini memang penting untuk dokter. Anda nanti biasanya menjadi leading, jadi leader, dan harus pandai-pandai berkomunikasi dengan pasien terutama dan keluarganya dan masyarakat. Ya. Terus Anda harus pandai ini, tidak sombong, bisa mengidentifikasi kekuatan yang ada pada Anda sendiri. Ini ya, ini kira-kira yang diharapkan dampaknya nanti Anda seperti ini, ya. Menjadi dokter yang seperti ini, ya. Nah, sekarang tentang tutorial. Tadi tentang PBL secara umum, sekarang tutorial. Ya. Nah, tutorial dalam konteks PBL ini adalah suatu active learning process. Ingat, ini aktif dan proses. Jadi active learning process. Belajarnya gimana? Dalam diskusi kelompok kecil. Nah, ini nanti Anda akan dilatih semuanya. Ya. Melatihnya gimana? Diberikan stimulasi oleh suatu problem, oleh suatu masalah. Ini nanti dalam bentuk skenario biasanya. Terus, di situ Anda diminta atau diharapkan mengaktifkan prior knowledge, kemampuan atau pengetahuan yang Anda miliki saat ini. Itu seperti apa? Jadi kemampuan Anda, pengetahuan Anda saat ini itu disinilah diaktifkan. Ya. Terus tutor itu hanya memfasilitasi. Ya, difasilitasi oleh tutor. Nah, dalam diskusi itu juga dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota tadi.
ya. Dibantu oleh sekretaris yang dipilih oleh anggota juga. Nah, untuk mencapai tujuan ya melalui aktivitas yang terstruktur yang disebut 7 jam. Nah, ini. Jadi kalau saya boleh memberi contoh sedikit, mungkin Anda ingat Newton kalau nggak salah ketika menemukan teori gravitasi. Itu dia punya masalah berpikir. Ceritanya berbagai macam, loh ini kok buah itu kalau jatuh kok selalu ke tanah. Ya, buah yang ada di pohon itu ketika jatuh kok selalu ke tanah. Nggak pernah jatuh kok terus ke atas. Nah, itu problem, masalah bagi Newton. Sehingga timbullah dia berpikir, belajar, ya mandiri sehingga dia menemukan solusinya. Oh ternyata itu adalah teori gravitasi. Nah, harapan Anda contoh kecil tadi bisa menjadikan Anda belajar di kedokteran itu melalui problem atau yang dikenal salah satunya adalah 7 jam. Ya nanti akan kita praktekkan. Nah, ini nanti akan kita praktekkan ya. Kira-kira ini skenarionya. Ya. Skenarionya nanti Anda bisa melihat, dipraktekkan, mudah-mudahan bisa menjadi contoh yang baik untuk Anda. Nah, ini nanti bisa dibaca ya. Putra dan putri itu sepasang pengantin baru dan seterusnya. Akhirnya dia itu hamil. Nah, ketika pengantin kok bisa hamil, ya ini masalah. Anda harus tahu kenapa kok bisa. Nah, nanti Anda berdiskusi dengan kemampuan yang ada saat ini pada Anda. Ya, Anda belum boleh buka buku. Jadi 7 jam itu nanti Anda belajar ada masalah, terus Anda cari solusinya. Ya. Tapi sebelumnya, ya itu kita mulai dulu. Ya, Anda nanti ketika memulai itu membaca skenario, ya, yang kedua klarifikasi istilah. Jika terdapat kata sulit yang tidak dapat dijawab, maka dapat dijadikan tujuan pembelajaran atau learning objektif. Ya, contoh istilahnya, misalkan tadi ya, nanti dipraktekkan aja, biar dipraktekkan. Ya. Ini teorinya, bisa Anda baca, terus nanti Anda lihat di prakteknya. Ya. Nah, tadi namanya step 1, mencari klarifikasi istilah. Sekarang yang kedua, step 2. Step 2 itu mencari permasalahan yang ada, biasanya dengan kalimat tanya. Ini contoh-contohnya. Ya. Apa itu koitus, ya, dan seterusnya. Lanjutannya, karena tadi ada hamil, ya, apa tanda kehamilan? Mengapa kok dikatakan dia hamil? Makanya tandanya ada. Ya. Terus mengapa tanda-tanda itu kok bisa muncul dan seterusnya. Ya. Nah, ini step 3, brainstorming, curah pendapat. Ini Anda menjawab pertanyaan pada step kedua. Ya. Terus didiskusikan bersama. Nah, step keempat ini yang paling sulit. Anda membuat problem tree atau pohon masalah. Ya. Ini inventarisasi permasalahan secara sistematis. Ya. Atau membuat suatu diagram dari ringkasan pola pikir atau problem tree tadi. Ya.
Ini bisa direfleksikan dari langkah kedua dan langkah ketiga. Ya. Nah, ini yang benar dan yang salah nanti bisa Anda pelajari, ya. Karena waktu yang mepet, makanya ini yang benar seperti ini kurang benar, ya. Ini bisa dibaca. Nah, ini contoh problem tree, nanti bisa dipraktekkan, dilihat nanti, ya. Sedangkan step 5, setelah step 4 tadi, ada problem tree, Anda menentukan apa yang harus Anda pelajari. Dari skenario tadi, apa yang harus Anda pelajari. Namanya tujuan pembelajaran. Ya. Nah, ini yang penting mahasiswa itu ketika merumuskan tujuan pembelajaran, step 5 itu harus mengacu pada langkah keempat. Step keempat tadi. Ya. Bukan melihat langkah kedua, tapi melihat langkah keempat. Nah, ini contoh LO-nya. Ya. Sedangkan step ke-6, ini penting. Setelah step ke-5, nanti step ke-6 itu belajar mandiri. Anda bisa mencari buku-buku, jurnal-jurnal, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau untuk menjawab yang step 6. Step 5 maksudnya. Nah, setelah itu ini tidak sekedar menjawab pertanyaan, tapi juga mempelajari secara keseluruhan informasi yang terkait dengan masalah. Jadi sekali lagi bukan sekedar menjawab pertanyaan, tapi mempelajari informasi yang terkait dengan masalah dalam problem tree tadi. Misalkan hamil itu masalahnya banyak sekali, ya. Jadi mengapa menstruasi terlambat itu banyak sekali kaitan-kaitan atau dengan permasalahan, ya. Ya, ini nanti dibaca, ya. Nah, ini langkah 7 ya. Mahasiswa mengalami langkah ini dengan memberikan ringkasan tentang informasi apa yang sudah dipelajari dan yang belum, ya. Diskusi tentang aspek pada problem tree, ya. Dibahas pada langkah 7. Nah, akhirnya nanti Anda harus membuat laporan, ya. Diberikan pada tutor masing-masing. Nah, ini ada yang benar, ini yang kurang benar, ini yang benar, ini yang kurang benar. Oh, ini kebalik ya, mohon maaf. Ini yang kurang benar, ini yang benar. Balik. Mohon maaf. Ya. Ini harus Anda menulis problem tree di papan tulis sebelum tutor datang. Ya. Ini dimulai dengan menjelaskan secara singkat materi yang dibahas pada pertemuan 1, bukan langsung menjawab, ya. Ini nanti step 7 ini. Ya, saya kira itu nanti bisa dipraktekkan. Silakan nanti Anda mempraktekkan